Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Tupari, dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu tentang sikap keteladanan para tokoh Buddhis dalam pengembangan pendidikan. Sebelum kita mulai, mari kita pikirkan sejenak. Mengapa pendidikan begitu penting bagi kita? Bagaimana sikap para tokoh Buddhis dalam mengembangkan pendidikan dapat menjadi inspirasi bagi kita? Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami sikap tokoh pendukung agama Buddha, pelaku sejarah Buddhis lokal, nasional, dan dunia pada masa kini. Mari kita pelajari lebih lanjut. Namo Buddhaya. Anak-anak, pengembangan pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar, serta hasil pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Mari kita mulai dari tokoh lokal, yaitu Bapak Sutomo BA. Beliau adalah salah satu perintis pendidikan Buddhis di Jawa Tengah. Bersama Bapak Aryananda Sunarko dan Bapak Hadi Suparno, beliau mendirikan PGA Buddha Semaratungga, sekolah yang menjadi awal dari pengembangan pendidikan Buddhis di daerah Boyolali. Tidak hanya itu, Bapak Suhadi Sanjaya yang mendirikan PGA Buddha Empu Tatular dan Bapak Mulyadi Wahyono yang merintis STAB Nalanda juga memberikan kontribusi besar dalam memajukan pendidikan agama Buddha di Indonesia. Dengan dedikasi dan kerja keras, mereka membuka jalan bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak, kini kita beralih ke tokoh nasional. Yang pertama, Yang Mulia Biku Nyana Suryanadi Mahatera. Beliau berperan aktif dalam pendidikan, baik sebagai Ketua Yayasan Buddhayana yang menaungi STIAB Semaratungga maupun sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi Buddhis. Dengan integritas dan kebijaksanaan, beliau terus mengembangkan pendidikan Buddhis di Indonesia. Tokoh Buddhis selanjutnya yaitu Bapak Pandit Jinaratana Kaharudin. Beliau adalah pelopor dalam pengajaran Abhidharma di Indonesia. Beliau tidak hanya seorang pendidik, tetapi juga penulis yang produktif, menyusun buku-buku penting untuk memperdalam pemahaman tentang Dhamma. Selanjutnya ada Bapak Dr. Andas Oka Diputra, memainkan peran penting dalam mendirikan beberapa perguruan tinggi Buddhis di Indonesia. Sikapnya yang tekun dan kerja keras telah melahirkan institusi pendidikan yang berfokus pada peningkatan SDM dan juga kualitas pendidikan Buddhis. Bapak Cornelis Wawor MA adalah seorang tokoh penting dalam pendirian STAB Kertarajasa di Malang, STAB Prasnya di Jakarta, dan beberapa sekolah Buddhis lainnya. Sikap yang penuh dengan semangat menjadi inspirasi bagi kita semua. Pandita Sumedha Widyadharma adalah seorang tokoh Buddhis yang berjasa dalam literatur Buddhis. Dengan sikap kebijaksanaan atau prasnya, beliau telah menyusun banyak sekali buku yang menjadi rujukan penting dalam pendidikan Buddhis. Sikap cinta kasih atau metta dan welas asih atau karuna yang beliau tunjukkan melalui karyanya membantu meningkatkan kualitas pendidikan Buddhis di Indonesia. Anak-anak, sikap yang ditunjukkan para tokoh Buddhis ini meliputi kebijaksanaan, kerja keras, cinta kasih, integritas. Mereka berkolaborasi tanpa pamrih dalam pengembangan pendidikan Buddhis
demi membangun generasi yang mampu menghadapi tantangan di dunia modern dengan penuh kebijaksanaan. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama adalah sikap kebijaksanaan atau prasnya. Para tokoh Buddhis memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Mereka menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas dapat membantu individu menghadapi kemajuan iptek dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap yang kedua yaitu tekun, kerja keras, dan penuh semangat atau wirya. Dengan semangat dedikasi yang kuat, tokoh-tokoh Buddhis menunjukkan ketekunan, kerja keras, dan semangat yang tinggi. Ketekunan ini menginspirasi untuk terus belajar dan berusaha meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Mereka juga kreatif dan inovatif dalam mendukung perkembangan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip Ing Madya Mangun Karso. Ketiga, cinta kasih dan welas asih atau metta dan karuna. Sikap yang mengajarkan pentingnya empati, dukungan, dan rasa hormat terhadap sesama, bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, integritas dan kejujuran atau sila. Tokoh-tokoh Buddhis menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sebagai bagian integral dari ajaran Buddha. Kejujuran dan keadilan selalu dipraktekkan, dan mereka memastikan bahwa nilai-nilai moral ini diajarkan dan dihormati dalam dunia pendidikan. Yang kelima, kerendahan hati atau ahimsa. Meskipun memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas, para tokoh Buddhis tetap rendah hati. Mereka menyadari bahwa selalu ada lebih banyak yang bisa dipelajari dari orang lain, sehingga terus berkarya dan berinovasi dalam memajukan pendidikan Buddhis. Yang keenam, tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa pamrih. Tokoh-tokoh Buddhis menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memajukan pendidikan agama Buddha. Mereka memahami bahwa pendidikan itu penting, dan pendidikan Buddhis tidak akan berkembang tanpa kontribusi bersama, dan manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh umat Buddha. Kemudian yang ketujuh, berdana, terutama dhamma dana. Sikap dermawan juga terlihat dalam tindakan mereka yang meluangkan waktu untuk menyusun buku-buku dan bahan ajar terkait dengan pendidikan agama Buddha. Melalui dhamma dana, mereka menyebarkan pengetahuan dan ajaran Buddha demi kemajuan pendidikan keagamaan. Anak-anak, para tokoh Buddhis lokal dan nasional telah memberikan teladan yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan. Sikap kebijaksanaan, kerja keras, cinta kasih, dan integritas mereka adalah contoh bagi kita semua. Mari kita ambil inspirasi dari mereka untuk terus belajar dan mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dengan sikap tersebut, tokoh-tokoh Buddhis lokal dan nasional telah meletakkan dasar yang kuat bagi pengembangan pendidikan Buddhis di Indonesia, yang bukan hanya fokus pada aspek intelektual tetapi juga pada pengembangan karakter yang berbudi luhur. Ingat bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadikan teladan para tokoh Buddhis ini sebagai motivasi untuk terus berusaha, berkarya demi masa depan yang cerah. Anak-anak, untuk memperluas pengetahuan kalian, silahkan tinjau kembali materi di LMS belajarbuddha.id dan pastikan mengerjakan soal-soal latihan yang telah disediakan ya. Selain itu, kalian juga bisa menonton video pembelajaran tambahan di kanal YouTube Pergabi yang dirancang untuk membantu pemahaman lebih dalam mengenai ajaran Buddha. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman melalui forum di LMS, lalu menghubungi guru pendamping untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Bapak akhiri dengan pantun ya.
Mentari terbit di ufuk timur, menyinari sawah dengan cahaya terang. Dengan melas asih dan hati yang jujur, pendidikan Buddha terus berkembang. Sabe Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.